Fidyah dan zakat yang insya Allah nanti dapat kita dengarkan dan dapat kita praktekkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti dapatlah kita amalkan sehingga tidak ada rasa khawatir sedikit pun di dalam keyakinan kita apakah yang telah kita lakukan baik fidyah ataupun zakatnya nanti tidak ada rasa bimbang sah atau tidaknya, karena sudah kita kaji sehingga keraguan itu akan hilang. Bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sedikit menyinggung tentang iktikaf. Jadi tadi malam kita sudah melaksanakan iktikaf, maka mestilah dengan niat nawaitul iktikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Itu niat kita Bapak ya, ketika kita ingin beriktikaf. Jadi kalau tak ada niat kita tadi dalam hati, ya kita tidaklah dikatakan dengan iktikaf. Jadi Bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hendak pun melaksanakan sholat subuh tadi, itu bisa diniatkan untuk iktikaf. Ya, bisa diniatkan untuk iktikaf. Karena iktikaf itu dalam mazhab Imam Syafi'i, seminimal iktikaf itu melebihi daripada kadar tumaninah dalam sholat. Kalau kita ketahui minimal kadar tumaninah sholat itu seukuran di dalam membaca subhanallah. Jadi lebih dari ukuran subhanallah, maka itu dalam mazhab Syafi'i sudah dikatakan iktikaf. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan tadi malam hingga detik ini, dan insyaallah nanti setelah kita melaksanakan tahlil ini dan kita pun nanti melakukan sholat Isra yang mana kata Nabi Muhammad SAW, maka ia akan telah seperti melaksanakan haji dan umroh tamah 3 kali disebutkan oleh Rasulullah, sempurna. Hadirin Bapak, saudara-saudara sekalian, langsung saja kita membahas tentang orang yang ketika dia membatalkan puasa, kemudian dia diwajibkan untuk melakukan, ada kalanya nanti dia hanya membayar fidyah, dan ada kalanya dia fidyah dan qada, atau ada yang qada saja. Jadi ini nanti kita bahas. Yang pertama, ada 2 keadaan membatalkan puasa yang mewajibkan qada dan membayar fidyah. Jadi qada beserta fidyah. Apa itu membatalkan puasa karena khawatir pada orang lain, seperti wanita hamil yang membatalkan, atau tidak berpuasa karena khawatir pada janinnya, atau wanita menyusui yang khawatir pada bayi yang disusuinya. Jadi begini, kita lah punya istri di rumah, istri kita lagi menyusui, maka di saat istri kita menyusui dalam keadaan berpuasa, kemudian pada waktu siangnya itu, ya, ketika ia melanjutkan daripada puasanya, ini ada yang dikhawatirkan, bisa-bisa nanti air susunya itu tidak lancar keluar. Atau bila mana ketika dia melanjutkan puasanya di saat istri kita itu lagi menyusui, ya, bisa-bisa anak yang disusui itu bisa sakit. Maka hal ini yang dikhawatirkan dia itu adalah si janin, adalah orang lain, bukan yang dikhawatirkan dirinya seorang ibu yang menyusui tadi, tetapi yang dikhawatirkan adalah si janin. Ketika dia melanjutkan puasanya tadi,
maka bisa si janin itu, isi bayi yang disusui itu akan sakit, ya. Atau seorang istri lagi hamil, ya, lagi hamil, dia puasa nih, ya, puasa. Kemudian di saat dia puasa, ya, kemungkinan di saat dia melanjutkan puasanya, seorang ibu ini sanggup untuk puasa, tetapi dia berbuka karena khawatir. Apa yang dia khawatirkan? Si janin, ya. Kemungkinan kata dokter, kamu tidak bisa puasa. Karena apa? Kalau kamu puasa, perkembangan si janin itu tidak akan sempurna. Berarti seorang ibu yang lagi mengandung ini macam mana? Maka dia boleh berbuka, boleh dia tidak berpuasa. Jadi macam mana selanjutnya? Maka seorang perempuan yang tadi menyusui atau seorang perempuan yang lagi mengandung dan dia berbuka karena khawatir akan si janin atau karena khawatir karena si bayi, maka ini perempuan nantinya dia telah diberikan dua. Apa yang pertama? Qadha dan fidyah. Maka dua-dua ini Pak, qadha plus fidyah. Tidak boleh hanya satu saja, tidak boleh qadha saja, tidak boleh fidyah saja, mesti kedua-dua. Maka kita panitia zakat ketika ada seorang yang membayarkan fidyah, itu mesti ditanya dulu, kamu ini membayar fidyah kenapa? Ya, apa sebabmu membayar fidyah? Oh, aku menyusui, ya, kata si perempuan itu. Atau kalau suaminya datang, ditanya suaminya, kenapa istrimu membayar fidyah? Ya, karena menyusui. Bukan sampai di sini aja pertanyaannya. Ya, apa halnya menyusui? Apa yang dia khawatirkan? Itu ditanya. Yang ditanya itu yang dikhawatirkan. Kalau yang dikhawatirkan si janin karena takut nanti tidak berkembang, ya, tidak sehat si janin, berarti ini dia telah mengkhawatirkan seorang perempuan tadi yang dia sanggup untuk berpuasa. Karena dia mengkhawatirkan si janin, maka dia berbuka, tidak dia berpuasa, tetapi dia telah diberikan dua hal, yaitu mengqadha plus fidyah. Gitu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas nih Pak? Jelas. Kalau tak jelas, boleh kita sharing tanya jawab. Jadi kalau dia yang dikhawatirkan anaknya saja, maka dia qadha beserta fidyah. Ini dalam mazhabnya Imam Syafi'i Pak. Ya, saya tak bisa membahas dalam mazhab-mazhab yang lain. Kalau mau dibahas tentang 4 mazhab ini, boleh dibuka dalam kitab Fikih Islam wa Adilatuhu, karya daripada Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Di situ dijelaskan itu. Keempat-empat mazhabnya itu ya tentunya di antara Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali dalam hal fikih ini yang memang senantiasa tidak sependapat. Kalau kita mau mereka ini sependapat, sampai kiamat pun tak akan bisa sependapat. Tak usah jauh-jauh Bapak, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dalam sholat saja pun kita bermazhab Imam Syafi'i, maka di situ pun banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama Syafi'iyah. Apa yang dimaksud ulama Syafi'iyah? Ulama-ulama yang mengikut kepada Imam Syafi'i. Contohnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu senantiasa berbeda pendapat dengan Imam Romli. Kemudian Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i pun terjadi perbedaan pendapat. Jadi wajar Bapak, saudara-saudara sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, wajar dalam hal fikih itu yang memang banyak terjadi perbedaan. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian itu tadi yang pertama, orang yang mengkodok sekaligus fidyah. Kemudian yang kedua, seseorang itu mengqada dan fidyah bila mana membatalkan puasa beserta mengakhirkan qada dan mungkin untuk mengqada hingga masuk Ramadan berikutnya tanpa ada uzur. Misalnya begini, pada tahun yang lalu kita sakit, ada 5 hari bolonglah puasanya dikarenakan sakit. 5 hari udah sehat ya, selepas bulan Ramadan sehat, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, sehat Pak, sehat, tapi tak dikodo-kodonya, sehingga apa? Masuk ke Ramadan selanjutnya. Maka orang ini yang 5 hari puasa tadi itu tetap wajib dikerjakannya, ditambah dengan fidyah 1 hari 1 mud, berarti 5 hari 5 mud. Jadi itu dia, seseorang yang mengkodok plus fidyah dikarenakan dia lalai terhadap kodo puasanya, sehingga puasa kodo yang tahun lalu itu tidak dilakukannya, padahal tidak ada ujur. Ya, sudah sehat dia, ya sanggup dia untuk berpuasa, sehingga apa? Sehingga masuklah kepada bulan Ramadan selanjutnya, maka seseorang ini telah dikenai fidyah terhadap kelalaiannya karena dia tidak melakukan daripada kodo puasa tersebut. Itu dia. Jadi ada 2 hal. Fidyah adalah 1 mud untuk setiap harinya, diambil dari bahan makanan pokok daerah setempat. Hitungan fidyah bertambah banyak disesuaikan dengan jumlah tahun yang dilewati. Dalam ini 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, yang 5 kali puasa tadi tak dikerjakannya juga, sampai 2 tahun juga tak dikerjakannya, makanya 2 kali lipat. 5 hari kodo puasa itu tetap 5. Adapun yang berlipat itu fidyahnya. Jadi 2 mud 1 hari, kalikan 5 hari dari 10 mud. Kalau 3 tahun penundanya, ya tetap kodo yang 5 itu tetap 5, tetapi yang berlipat itu adalah fidyahnya. Dari 3 mud 1 hari, 5 hari dikali 3 mud sama dengan 15 mud. Ingat-ingatlah ya, kalau kita dulu seperti itu, segeralah kita mengqada puasa kita itu. Ya, qada fidyahnya jangan lupa. Dalam mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Jadi nanti ketika ada seseorang yang meninggal dunia, ya, seorang yang meninggal dunia ini dalam keadaan miskin, hartanya itu hanya sedikit untuk membayar fidyah. Misal dia memiliki kemampuan membeli beras seberat 100 kilo, padahal fidyah puasanya itu 1 ton. Jadi jangan heran nanti kalau dibuat main sorong-sorongan. Ini fidyah puasa si Polan bin Polan kuserahkan kepadamu. Jadi milik si Polan, kemudian si Polan yang ini menyerahkan kepada sebelahnya. Itu ada dibuat. Jangan kita heran seperti itu. Untuk apa? Itulah cara menolong daripada seseorang yang telah terlilit daripada fidyahnya yang terlalu banyak, sementara orang itu sedikit memiliki daripada harta. Jadi dia memiliki 100 kilo, sementara utangnya 1 ton. Ya udah, sorong sekali lunas 100 kilo, sorong lagi lunas 100, jadi 200, sorong 300, sorong 400, sampai selesai 1 ton. Berarti 10 kali sorongan. Jadi jangan aneh kita Pak. Itu menurut daripada Imam Subeki. Ya, itu ada penjelasannya dalam kitab I'anatul Talibin ada. Itu sudah dibahas
di tempat rumah Pak Kito. Ya, yang membahas itu adalah guru kita Ustadz Amin. Nah, jadi itu yang dikaji. Hadirin Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengenai fidyah, ya, sepakat jumhur ulama, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu sepakat mereka dengan makanan pokok. Ya, dengan makanan pokok. Jadi kalau kita fidyah berupa uang, berarti menurut ketiga imam ini tidak sah. Tapi jangan ya, kalau tidak sah berarti ada satu imam lagi yang mengesahkan. Siapa itu? Imam Hanafi. Ya, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali mesti makanan pokok. Imam Hanafi boleh dengan qimah. Qimah itu adalah berupa harga, ya, berupa emas, perak ataupun uang rupiah. Jadi kalau daerah kita di Indonesia ini ya rupiah lah, pakai rupiah. Dan perlu kita ketahui, jangan sampai kita itu talfik. Apa yang dimaksud dengan talfik? Talfik itu adalah menggabungkan dua pendapat mazhab dalam satu qadiyah, dalam satu ibadah. Contoh sholat misalnya, ya, kita sholat dengan mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, tetapi cara membatalkan wudhunya dengan mazhabnya Imam Hanafi. Ketika kita hendak melakukan sholat berangkat dari rumah, kita bersalaman dengan istri kita tanpa berlapis tangan, tanpa ada lapis, jadi tersentuh tangan kita dengan tangan istri kita. Kemudian kita sholat. Ini macam mana status sholat kita ini? Dalam mazhabnya Imam Hanafi, bersentuhan antara kulit kita dengan istri tanpa disertai syahwat tidak membatalkan wudhu. Ya, di dalam mazhabnya Syafi'i, bersentuhan tangan kita dengan tangan istri itu membatalkan wudhu. Jadi dalam satu hal tentang membatalkan wudhu, ya, menurut Imam Syafi'i itu batal. Sementara dalam sholatnya nanti, mengikuti mazhab Syafi'i, ini macam mana? Tentang wudhunya ikut Hanafi, sholatnya ikut Syafi'i. Inilah yang dimaksud dengan talfik. Ya, kalau tentang fidyah macam mana talfiknya? Di dalam menurut jumhur ulama yang tiga tadi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, itu berupa makanan pokok. Fidyah yang dikeluarkan dalam satu hari itu sama dengan satu mud. Satu mud. Kalau dalam mazhabnya Imam Hanafi itu setengah sok. Sepakat mereka bahwasanya satu sok itu 4 mud. Berarti setengah sok itu sama dengan 2 mud. Ini kan beda. Mudnya Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali itu berbeda dengan mudnya Imam Hanafi. Ya, kalau mudnya Imam Maliki, Syafi'i, Hambali itu sama dengan 675 gram atau 6,75 ons, 6 ons lebih. Kita genapkanlah sama dengan 7 ons. Sementara setengah sok menurut Imam Hanafi itu sama dengan 1,9 kilo. Jadi ini kan berbeda. Jadi supaya tidak talfik, boleh mengikuti membayar fidyah dengan qimah, dengan harga, dengan uang itu, tetapi ya udah ikuti total secara totalitas mengikut kepada Imam Hanafi, yaitu setengah soknya sama dengan 1,9 kilogram. Setengah sok apa? Setengah sok gandum. Berapakah harga gandum sekilo?
Ada yang tahu Bapak? Ada yang tahu harga gandum sekilo berapa? Kita kira-kirakan aja lah 10.000. 10.000. Ya, kita kira-kirakan 10.000. Berarti kalau dia ingin membayar fidyahnya dengan uang, berarti menggunakan Imam Hanafi yaitu setengah sok gandum, yaitu sama dengan 1,9 kilo. 1 kilonya kita misalkan aja 10.000. 1,9 dikali 10.000 sama dengan 19.000. Maka itu yang harus kita bayarkan kalau ingin membayar fidyah dengan menggunakan uang. Jangan kita menggunakan uang, tetapi mudnya itu mengikut mud Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali. Itu taufik. Jangan misal dalam satu mud dalam mazhab Imam Syafi'i 675 gram atau digunakan sama dengan 7 ons. Udah, beras hari ini 10.000 sekilo. 7 ons kali 10.000 sama dengan berapa? 7 ons 7.000 lah. Sekilo 10.000, dia 7.000. Adalah bayarkan 7.000 per hari. Ini tapi ini tidak boleh. Ya, kita beribadah itu harus hati-hati. Kalau kita ingin ngikut Imam Hanafi, ikuti itu betul-betul Imam Hanafi, aturannya macam mana. Begitu juga lah dengan zakat nantinya. Di dalam zakat, ya sepakat juga mereka ini, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, tidak boleh dengan harga, tidak boleh dengan uang, mesti makanan pokok, dan dikeluarkan itu 1 sok sama dengan 2,7 kilo. Ya, lebih bagus dilebihkan. Ada yang mengatakan 2,8. Ya, ada juga yang mengatakan 2,5. Jadi untuk hati-hatinya dilebihkan lebih bagus. Kalau ada orang yang membuat 2,5 kilo satu orang, ya kita terima juga. Karena memang ada di dalam pendapat daripada ketiga ulama ini, itu membolehkan dengan berat 1 soknya itu sama dengan 2,5. Dalam mazhab Imam Hanafi boleh dengan uang, boleh. Tapi 1 soknya itu berbeda sekali, lebih tinggi soknya. Berapa 1 sok? Sama dengan 3,8 kilogram. Kalikanlah 10.000 misalnya, berarti dia mengeluarkan zakat 3,8 dikali 10.000 sama dengan 38.000. Ini boleh. Dia mengikut yang di sini udah ikuti tata caranya. Jadi kalau dia mengikut yang Imam Hanafi, ikuti tata cara Imam Hanafi. Fatwa MUI mengeluarkan fatwa. Ya, yang namanya fatwa itu kan juga manusia juga. Kita pun manusia juga, ya, sama-sama manusia. Ya, tergantung kita mau yang mengambil dalam suatu ibadah itu yang hati-hati atau macam mana. Ada pendapat Imam Abu Yusuf. Iya, betul. Menurut Imam Abu Yusuf itu pendapat pribadinya. Itu murid daripada Imam Hanafi, bukan mazhab Hanafi, Pak. Tetapi dia murid Imam Hanafi, yaitu Abu Yusuf. Dia berfatwa dengan keyakinannya boleh berzakat fitrah dengan harga 1 soknya dalam mazhab Imam Syafi'i. Berapa 1 soknya tadi? 2,7. Ya udah kalikan 10.000 sama dengan 27.000. Itu menurut pribadinya Imam Abu Yusuf. Sekali lagi saya sampaikan, kalaulah kita beramal ibadah itu, kita ambil yang kehati-hatian. Supaya apa? Supaya aman. Ya, supaya sah ini. Menurut ini imam sah. Ya, dan insyaallah nanti kita ikut kepada dia karena dia mujtahid mutlak. Ya, mereka akan bertanggung jawab terhadap fatwa mereka karena memang mereka berkompeten
kompetensi di dalam berijtihad tersebut. Ya, jadi udah kita ikut kepada Imam Syafi'i, tak payah-payah pakai beras. Ya, pakai beras 2,7 kilo. Ya, kita bawa beras dari rumah, ya, dan kita berikan kepada amil. Mengenai amil, ya, mengenai amil itu sebenarnya itu ada legalitasnya, ada disahkan daripada hakim. Hakim itu siapa? Presiden. Jauh kali lah ngambil legalitasnya, disahkannya di sana presiden. Macam tak ada aja kerjaan presiden lagi. Jadi presiden itu memberikan mandat, ya, kepada Basnas, ya, kalau kita di era kita ini Basda, ya, Badan Amil Zakat Daerah. Itu mesti kita laporkan untuk mendapatkan legalitas bahwasannya kita ini adalah amil zakat. Kalau tidak ada legalitas di dalam amil zakat, tidak ada pengesahan dari Basda setempat, berarti kita itu bukan amil. Kalau bukan amil, maka ini banyak terjadi masalah nantinya. Kenapa? Kita menganggap diri kita amil. Ini ada bagianku, sementara tidak ada bagiannya. Terancam orang yang berzakat tadi. Dia berzakat, ternyata zakatnya itu tidak tersampai kepada mustahik yang ada ditetapkan. Ya, ada 8 mustahik itu: fakir, miskin, amil, mu'allaf, ya, gharib, ibnu sabil, fisabilillah, ya. Ada 8 lah. Jadi tidak tersampaikan. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab semuanya. Ya, orang yang berzakat tadi tidak sah zakatnya. Sementara panitia karena ketidaktahuannya macam mana bertanggung jawab. Jadi untuk mengatasinya macam mana? Masih bisa diatasi. Karena kita kemungkinan tidak ada mendapatkan legalitas, atau karena sebab lain, karena udah mau dekat kali zakat fitrah baru kita tahu ilmunya mesti dilegalitaskan, sementara penlegalitasan itu lama. Udah masih ada caranya. Jadi caranya itu supaya harta zakat ini tersalur kepada yang berhak menerimanya, caranya panitia itu menyediakan, semisal entah 3 orang fakir miskin di masjid ini, ya, 3 orang di fakir miskin, misal pagi si Polan, siang si Polan, malam si Polan. Maka yang ketiga orang ini orang yang memang berhak untuk menerimanya. Jadi datang orang untuk membayar zakat. Ini zakatku beserta anakku, istriku, ya, seberat sekian kilo. Datang yang si A tadi, yang siang hari, ya, ku terima zakatmu. Ini dah hak dia ini, ya, dah hak dia. Datang lagi, ini zakatku, ya, ku terima. Ya, doa dia, doa sunnah, ya. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima a'taita wa ja'alahu laka tahuran. Datang lagi zakat dia, datang lagi zakat dia. Dapat dia semisal 500 kilo. Ini 500 kilo ini dah hak dia ini. Tapi pakati dulu. Kau jangan mentang-mentang hakmu untukmu semua. Ini yang 500 kilo ini serahkan sama panitia. Ini untuk mengesahkan saja bahwasanya orang yang berzakat ini sudah sampailah kepada mustahik. Ya, kemudian si yang mustahik tadi itu menyerahkan kepada panitia. Untuk apa? Untuk bagi-bagi. Jadi harta ini yang sudah dibagikan kepada panitia itu tidak disebut lagi harta zakat. Namanya sudah sedekah. Ini untuk mengesahkan saja hukumnya tadi. Kalau tidak dibuat seperti ini, misal kita lagi panitia, ada orang berzakat, ku terima zakatmu beserta anak dan istrimu dan kami serahkan kepada yang berhak menerimanya. Ya, berarti dia menganggap dirinya amil, sementara dia tidak amil. Kemudian dicampur-campurlah beras zakat itu tadi, ya, dicampur, kemudian dikasih.
Ada satu butir saja yang kita kasih itu ternyata kembali kepada orang yang berzakat. Misal saya berzakat di sini, ya, saya pun miskin, beras tadi dikacau karena ada beras bulog supaya merata, dikacau, kemudian dikasihkanlah nih Rahman, zakat fitrah dari Masjid Baitur Rahman. Ternyata ada satu biji, satu butir, ya, beras zakat fitrah tadi yang saya zakatkan, sementara itu kembali kepada saya. Maka disinilah rusaknya, sehingga batallah zakat fitrah saya tadi. Jadi itu yang dikhawatirkan nantinya. Jadi supaya tidak terjadi masalah, jadi caranya yang itu tadi kita buat, dia memang berhak menerimanya. Berhak menerimanya, ya, entah 5 orang atau berapa orang, ya begitu caranya. Ketika seorang itu berzakat, memang dia berhak untuk menerimanya. Jangan pulang, dikompak-kompak itu lah. Jangan pulang. Kalau dia pulang ini ya memang hak dia, ya kita mau berbuat apa lagi? Maka mesti ada musyawarah dulu. Kamu itu mustahik, ya. Nanti berapa dapatnya itu jangan bawa pulang, ya, itu memang punyamu. Tapi jangan ada bawa pulang, bagi-bagilah, ya. Nanti kau serahkan lagi kepada panitia. Jadi kalau sudah sampai kepada panitia, berarti ini bukan lagi namanya harta zakat, tetapi si mustahik tadi menyerahkannya kepada panitia, dihitung sedekah. Kalau sedekah aman, tersampai kepada orang yang berzakat aman, ya. Begitulah cara mengatasinya kalau kita tidak amil, ya. Kalau amil, orang yang berzakat kepada amil, sementara si amil tidak menyampaikannya kepada mustahik, zakat kita itu tetap sah, ya. Zakat kita itu tetap sah. Misal di sini amil, ya, kita berzakat, ya, datang si amil ini, ya, tidak disampaikannya, ya, kepada mustahik, itu tanggung jawab si amil. Kita sudah lepas kewajiban kita, ya. Tapi kalau dia panitia, kita berikan zakat kepada panitia, sementara panitia tadi salah mengasih, dikasihnya ke orang yang kaya, bukan kepada orang fakir miskin. Apa itu fakir? Fakir itu adalah kebutuhannya, misal kebutuhannya 100.000 per hari, pendapatannya itu di bawah setengahnya, ya. Pendapatannya berapa? 40.000, 30.000, di atas setengahnya, ya, di bawah setengahnya. Setengahnya di bol, di bawah setengahnya 40, 45, ini fakir. Sementara miskin, di atas setengahnya. Kebutuhannya 100.000 per hari, pendapatannya sekitar 70.000, sekitar 80.000, maka ini dikatakanlah miskin. Sementara kita lihat-lihat, ya, tidak secara objektif di dalam menilai fakir miskin ini, ya. Ada orang yang pura-pura miskin, kalau rumahnya itu reok, tapi kebun sawitnya banyak, kan kita tidak tahu. Berarti ini dilihat dari penghasilannya, bukan dilihat daripada rumahnya. Tidak bisa. Misal ada orang yang rumahnya gedung, ya, penghasilannya bisa saja entah 50.000 padahal kebutuhannya 100.000. Bisa terjadi. Kenapa? Rumah gedung itu harta warisan, ya. Jadi kita tidak boleh melihat dari rumahnya, tidak boleh menghitung daripada fakir miskin itu, dilihat daripada pendapatannya. Jadi untuk supaya aman dari itulah yang 3 itu orang mustahik, ya, berzakat kepada mustahik, si mustahik diserahkan kepada panitia. Dan diserahkan, tidak bagi-bagi, tidak ada masalah. Seandainya pun harta zakat yang diserahkan oleh kepada panitia ini, ya, kemudian diberikan kepada orang kaya, misalnya terjatuh atau sampai pada orang kaya, aman.
Karena ini bukan lagi harta zakat, tetapi harta sedekah. Ya, harta zakat yang telah diberikan itu kepada panitia. Begitulah untuk cari amannya. Ya, mengesahkan daripada suatu hukum tersebut kalau kita tidak mendapatkan legalitas amil, ya, daripada basda setempat. 6 14 lebih lagi. Udah. Ada pertanyaan, Pak? Udah bisa. Ini Pak, masalah zakat fitrah tadi. Kita tidak melalui pengambil yang tidak legalisir. Kita langsung ke pemilik kita Itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Jadi cara memberikan zakat fitrah itu yang lebih bagus yang pertama langsung saja, Pak. Ya, kita serahkan kepada fakir miskin. Tidak usah melalui panitia, tidak usah melalui amil. Itu lebih bagus. Yang kedua melalui amil. Yang ketiga baru panitia. Ya, kepada panitia itu. Tetapi ya caranya tadi begitu. Mesti kita tonggokkan bahasanya. Kita kita setikan, kita standby-kan orang yang berhak menerima zakat itu di masjid itu. Orang zakat ya kepada mustahik. Dasar zakat itulah kepada dia. Begitu caranya. Itu lebih bagus. Lebih bagus seperti itu. Begitulah yang sebenarnya. Tapi nanti tertumpuk-tumpuklah dia situ. Ya kenapa rupanya? Ya, hak si fakir miskin itu kita berikan zakat fitrah itu untuk memenuhi dalam 1 tahun. 1 tahun. Ya, biarkan aja dia kaya 1 tahun. Jadi tahun depan dah kaya tidak lagi menerima zakat. Begitu. Tapi kalau amil sekedar upah misil, semisalnya saja. Berapa hitungan 1 hari kerja itu? Misal 100.000. Berapa hari dia kerja? Begitulah dia. Ya, begitulah hukumnya. Untuk mencari amannya, kita langsung memberikan zakat fitrah itu kepada yang berhak menerimanya. Ada lagi, Pak? Jadi dengan dalam masa tadi kan mengeluarkan zakat fitrah yang dia pakai mazhab ini, tapi dia softnya itu tidak berbuat mazhab itu. Itu gimana gitu? Itulah nanti dia bertanggung jawabnya kemana? Sebentar, ya kan yang menentukan. Jadi yang berzakat tadi ini sah atau tidak gitu? Itulah kembali kepada dia mengikuti mazhab siapa. Kalau dia berpendapat sendiri, apakah dia pantas sebagai ijtihad? Tidak. Ya, ulama-ulama itu untuk menjadi seorang mujtahid mutlak itu nggak gampang. Ya, ada hal-hal dilewatinya, hafalannya, hadisnya 9.000, ya ilmunya, ya ilmu nahunya, ya sorobnya. Kita belajar nahu bertahun-tahun tak bisa-bisa. Jadi banyaklah, Pak. Itu kalau memang bisa dia bermustahid, ya itu sah-sah saja. Tapi kalau zaman sekarang lah, bukan menutupi kemungkinan untuk berzina, tidak, tetapi rasanya susah, ya susah untuk mendapatkan seorang mustahid lagi. Jadi kita sudah ada 4 ulama ini yang mumpuni dan sudah diakui di kalangan seluruhnya lah kita bilang. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Hambali ini sudah diakui. Dan ini pun sudah diajar-ajarkan lah. Kalau kita di desa Imam Syafi'i, dia sudah ikut Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i. Bukan berarti kita aku mati Imam Syafi'i, kamu Imam Hanafi, kita salahkan. Tidak boleh. Tidak boleh kita menyalahkan. Ya, memang itulah ijtihadnya dalam mazhab Imam Hanafi. Ya udah, ikuti saja. Begitulah dia. Kejadian tempat kita kan gini, tempat kita gini kan, dia 2,7. Disokkan uang tadi nggak 2,7. Itulah kita ubahlah. Kita ubahlah. Ya, tapi kalau memang ada yang mengesahkannya boleh dengan harga 2,7 tadi, ya itu terserah mereka. Jadi ini yang saya pelajari. Dan ini yang saya tahu, ini yang saya sampaikan. Jadi mungkinlah saya sampaikan sekarang-karang ini boleh. Ya, kita pun dalam beribadah itu tentunya hati-hati tadi, ya ihtiyat itu. Ya,
Jangan kita comot sini, oh ini boleh, comot sini ya. Ambil 2,7 Imam Syafi'i, sementara Imam Syafi'i makanan pokok, udah ikut yang uang ya, sementara soknya berat, ya udah ikut sok yang beras saja 2,7, dicomot 2,7 tadi dihargakan dengan uang. Nah, ini namanya talqih, yang menggabungkan dua hukum dalam satu ibadah. Ini dilarang. Karena apa? Ini namanya memudah-mudahkan dalam satu ibadah. Nanti susah Pak. Contohnya kita sholat, saya bilang tadi itu, kita sholat ternyata kita dijilat oleh anjing. Ya, itu menurut Imam Malik, jilatan anjing itu tidak termasuk najis. Sholat kita, sementara kita sholat dulu belajar kepada Imam Syafi'i. Karena kita sudah tahu jilatan anjing itu menurut Imam Malik tidak termasuk najis, ya udah kita pakai dua. Ikut belajar Imam Malik ketika membatalkan wudhunya, ya dalam masalah wudhu, kemudian dalam sholat ikut mazhab Syafi'i, ini tidak boleh juga. Inilah yang namanya memudah-mudahkan dalam beribadah, tidak boleh haram, ya. Jadi kalau apa ya lebih bagus diubah. Tapi kalau memang ada yang mengesahkannya, saya tidak tahu. Ya, jadi masing-masing ada tanggung jawab. Ya, jadi itu saja yang bisa disampaikan. Waktunya jam 6 udah lewat, kita pun sholat isya berjamaah. Enggak, Sengaja ya. masing-masing. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang dikaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arzuqna imanan kamila wa yaqina as-sadiqa wa qalban khashi'an wa 'ilman nafi'an wa 'amalan maqbulan wa tawbatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan jamila wa min khairin qaribana wa 'an syarri 'afwana wa qadil hawaidana fid din wal dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka